Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tripamudi Raharjo dengan nomor induk mahasiswa 11241049. Di sini saya akan memberikan komentar kritis terhadap kebangkrutan PT Seritek, PT Sanken, PT GNI, dan PT Yamaha Musik. Yang pertama, PT Seritek. Komentar kritis terhadap kebangkrutan PT Seritek. Kebangkrutan PT Seritek bukan sekedar kegagalan korporasi, tetapi mencerminkan masalah struktural dalam industri manufaktur nasional dan tantangan dalam manajemen makroekonomi di Indonesia. Untuk menilai fenomena ini secara kritis dan ilmiah, kita perlu mengkaji melalui lensa beberapa teori ekonomi dan manajemen yang relevan. Yang pertama, teori struktur modal dan risiko kebangkrutan. Dalam teori struktur modal menyatakan bahwa penggunaan utang yang berlebihan atau over-leveraging dapat mendapatkan risiko kebangkrutan karena tingginya beban bunga dan ketergantungan pada arus kas. Dalam kasus Ritek, perusahaan mengalami defiensi modal dan gagal membayar utang senilai 1,5 miliar US dollar. Faktanya, ekuitas Ritek tercatat negatif sebesar 980 juta US dollar pada tahun 2024. Analisis ini menunjukkan struktur modal yang tidak sehat yang seharusnya dapat diantisipasi melalui manajemen keuangan yang lebih konservatif. Yang kedua, teori keunggulan komparatif. Menurut teori keunggulan komparatif, suatu negara atau perusahaan harus memproduksi barang yang dapat dibuat dengan biaya relatif lebih rendah dibandingkan pihak lain. Dalam konteks globalisasi, industri tekstil Indonesia kalah bersaing dengan produk impor murah dari negara seperti Tiongkok, Vietnam yang memiliki teknologi lebih maju dan efisiensi lebih tinggi. Faktanya, PT Seritek mengalami tekanan akibat oversupply dan dumping produk tekstil dari luar negeri. Analisis, ketergantungan pada produk massal dengan nilai tambah rendah menyebabkan kompetitif Seritek lemah dalam perdagangan bebas. Yang ketiga, teori agensi dan tata kelola. Kebangkrutan Seritek juga mengindikasi kegagalan dalam tata kelola perusahaan. Teori agensi menyebutkan bahwa konflik kepentingan antara manajemen atau agen dan pemegang saham atau prinsipal dapat menyebabkan keputusan yang merugikan perusahaan. Faktanya, restrukturisasi gagal 2 kali dan ada indikasi manajemen tidak mampu menjaga kepercayaan investor. Analisisnya, minimnya transparansi, lemahnya pengawasan internal, serta ketidaksiapan dalam menghadapi krisis menjadi faktor krusial. Keempat, intervensi pemerintah dan teori Keynesian. Presiden Prabowo melalui 4 kementerian telah menginstruksikan evaluasi untuk penyelamatan Seritek. Menurut pendekatan Keynesian, intervensi negara diperlukan untuk menjaga kestabilan ekonomi dan lapangan kerja, terutama saat sektor swasta gagal. Faktanya, PT Seritek mempekerjakan sekitar 50.000 orang dan kebangkrutan bisa memicu PHK massal. Analisisnya, intervensi negara bisa dibenarkan, namun
perlu dirancang dengan prinsip measured intervention seperti subsidi terarah, insentif pajak, atau jaminan kredit, bukan sekedar bail out yang beresiko menimbulkan moral hazard. Kesimpulan dari teori-teori di atas, kebangkrutan PT Sritek adalah cerminan dari krisis manajemen internal, lemahnya daya saing industri tekstil, serta tekanan global yang tidak tertangani dengan baik. Dalam jangka panjang, pemerintah perlu yang pertama, mendorong industrialisasi berbasis inovasi, bukan hanya pada padat karya. Yang kedua, mengembangkan sistem peringatan dini atau early warning system terhadap kegagalan keuangan perusahaan besar. Yang ketiga, mereformasi kebijakan industri nasional agar lebih adaptif terhadap perubahan global. Kedua, PT Sanken Indonesia. Komentar saya terhadap berita mengenai penutupan PT Sanken Indonesia di era pemerintahan Prabowo harus dikaji secara komprehensif dan analisis. Berdasarkan kerangka teori ekonomi industri globalisasi dan kebijakan publik, berikut analisis kritisnya. Yang pertama, perseptif teori ekonomi industri atau efisiensi dan skala ekonomi. Penutupan PT Sanken Indonesia mencerminkan kegagalan perusahaan dalam mempertahankan efisiensi operasional dan utilisasi kapasitas. Dalam teori ekonomi industri seperti yang dikemukakan oleh Carlton dan Perloff 2005, perusahaan yang tidak mampu beroperasi pada skala minimal efisiensi atau minimal efisiensi skala akan mengalami kerugian karena biaya rata-rata yang tinggi, penurunan utilisasi hingga 10-14% pada tahun 2024 menunjukkan inefisiensi struktural yang serius. Lebih lanjut, keputusan perusahaan induk untuk memindahkan produksi ke Jepang mengindikasikan bahwa struktur biaya relatif di Indonesia tidak lagi kompetitif. Untuk ini, bisnis tertentu ini memperkuat relevansi model lokasi industri dari Alfred Weber yang menyatakan bahwa lokasi industri akan berpindah jika faktor biaya tenaga kerja atau transportasi dan aglomerasi tidak lagi menguntungkan. Yang kedua, perseptif globalisasi atau restrukturisasi rantai nilai global atau yang sering disebut global flow chain. Penutupan pabrik ini juga harus dibaca dalam konteks GFC atau Global Flow Chain. Seiring meningkatnya fokus Jepang pada industri semikonduktor atau teknologi tinggi, terjadi pergeseran dari labor intensif ke knowledge intensive industri. Menurut Gervin et al. 2005, globalisasi mendorong perusahaan multinasional untuk secara dinamis menyesuaikan lokasi produksinya demi efisiensi dan fokus sektor strategi. Artinya, penutupan ini bukan sepenuhnya disebabkan oleh kebijakan dalam negeri Indonesia, tetapi lebih karena perubahan strategi global perusahaan induk suatu dinamika yang umum dalam ekonomi global yang saling terhubung. Yang ketiga, aspek
makroekonomi dan ketenagakerjaan, teori Keynesian, dan isu agregat demand. Walaupun alasan utama penutupan Sanken bukan karena kebijakan domestik, tidak bisa diabaikan bahwa penurunan daya beli masyarakat dan pemerintah domestik yang lesu berkontribusi dalam tekanan terhadap sektor manufaktur dalam kerangka Keynesian. Ketika agregat demand menurun, sektor industri padat karya akan paling terdampak karena sensitivitasnya terhadap perubahan konsumsi. Keempat, peran pemerintah. Teori intervensi pasar dan ketidaksempurnaan pasar. Dalam konteks ini, teori intervensi pemerintah atau market failure teori menjadi sangat relevan ketika pasar gagal memberikan insentif bagi kelangsungan industri strategis. Negara seharusnya masuk untuk memberikan stimulus atau subsidi atau insentif pajak. Tidak adanya upaya mitigatif yang signifikan terhadap tren penutupan industri mengindikasikan lemahnya industrial policy yang proaktif. Namun, menurut laporan, pemerintah memastikan PHK dilakukan secara hukum. Ini menunjukkan ada upaya menjaga sisi legalitas, tapi belum menjawab akar persoalan struktural. Kenapa iklim investasi dan industri Indonesia belum cukup menarik bagi investor jangka panjang? Implikasi sistem ekonomi atau teori dualisme ekonomi Lewis. Penutupan pabrik ini juga membawa kita ke teori dualisme dari Arthur Lewis yang membagi sektor ekonomi menjadi sektor modern dan tradisional seperti petani atau pedagang informal. Ketika sektor industri menyusut, pekerja yang akan kembali ke sektor informal yang produktivitasnya lebih rendah. Ini menciptakan underemployment dan memperlebar kesenjangan. Kesimpulan dari kritisnya PT Sanken Indonesia dan sebagai kesalahan satu pabrik saja, ini adalah hasil dari kombinasi inefisiensi internal perusahaan, perubahan strategi global, lemahnya daya saing struktural industri nasional, kurangnya kebijakan industrial jangka panjang. Kedepannya perlu kebijakan menyeluruh dan berbasis data, termaksud revitalisasi industri padat karya, insentif bagi industri strategis, reformasi pasar tenaga kerja, diversifikasi ekonomi daerah industri. Yang ketiga, PT Gunbester Nickel Industri atau yang sering disebut PT GNI. Komentar saya kepada fenomena kebangkrutan PT GNI ini dan kemunduran industri lainnya di Indonesia, khususnya di era pemerintah Presiden Prabowo Subianto ini, perlu didasarkan pada pendekatan multidisipliner atau mencakup ekonomi industri, teori investasi asing langsung atau yang disebut FDI, serta teori pembangunan dan kelembagaan. Yang pertama, perspektif ekonomi industri atau yang disebut SCP paradigm. Model SCP yang dikembangkan oleh Bain tahun 1956 menyatakan bahwa struktur pasar, jumlah pelaku atau skala ekonomi, hambatan masuk mempengaruhi perilaku perusahaan dan
pada akhirnya menentukan kinerjanya. Industri smelter nikel seperti PT GNI ini berada dalam pasar oligopolistik, di mana persaingan harga sangat ketat dan bergantung besar pada harga global komoditas. Faktanya, fakta pendukung PT GNI adalah bagian dari strategi hilirisasi nasional, namun terlalu bergantung pada harga nikel global yang sangat fluktuatif. Kebangkrutan Jiangsu Delong atau induk usaha GNI di Tiongkok menunjukkan lemahnya diversifikasi pasar dan ketergantungan pada induk luar negeri suatu kelemahan struktural. Yang kedua, teori ketergantungan dan FDI. PT GNI merupakan inventasi dari perusahaan Tiongkok. Dari sudut pandang definisi teori, negara berkembang seperti Indonesia seringkali menjadi lokasi ekstraksi nilai oleh perusahaan transnasional tanpa membangun kapasitas ekonomi lokal yang mandiri. Sementara itu, electric paradigm atau oil framework menyebutkan bahwa keberhasilan FDI tergantung pada ownership, location, dan internalization. PT GNI tampaknya hanya mengandalkan location sumber daya alam nikel di Sulawesi tanpa transfer teknologi atau manajemen yang kuat dalam negeri. Ketika induk perusahaan bermasalah, lokasi ini kehilangan manfaat kompetitifnya. Lalu yang ketiga, kegagalan institusional dan governance. Teori kelembagaan menekankan pentingnya institusi formal atau regulasi dan informal atau kultur bisnis dalam menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi. Kebijakan hilirisasi Indonesia selama ini terhadap fokus pada output fisik atau seperti pengembangan smelter tanpa memperhatikan yang pertama tata kelola lingkungan dan sosial, yang kedua ketergantungan pada satu mitra asing tanpa diverifikasi investasi, empat ketidaksinambungan strategi pembangunan nasional. Dalam kerangka pembangunan jangka panjang, kegagalan PT GNI ini mencerminkan lemahnya grand strategy industri nasional Indonesia. Hilirisasi tidak cukup hanya dengan insentif fiskal dan infrastruktur harus ada. Yang pertama, klaster industri yang terintegrasi. Yang kedua, kapasitas inovasi dalam negeri dan diversifikasi pasar ekspor. Yang kelima, rekomendasi kritis. Pemerintah perlu meninjau ulang skema investasi asing, mendorong joint venture yang berorientasi jangka panjang dan meningkatkan kapasitas lokal. Lalu yang selanjutnya harus ada lembaga pengawasan khusus sektor hilir tambang yang bisa mendeteksi gejala gagal usaha lebih dini. Selanjutnya BPI dan Danatara. Tidak cukup hanya mengambil alih saham, harus dengan transformasi model bisnis berbasis sustainability, inklusi ekonomi lokal. Kesimpulan dari yang sudah saya
bacakan sebelumnya. Fenomena kebangkrutan PT GNI ini bukan sekadar kegagalan korporasi, tetapi cerminan dari struktur ekonomi yang belum kokoh dan ketergantungan yang lebih tinggi terhadap modal asing. Berpikir kritis dalam konteks ini berarti mampu mengaitkan kejadian mikro atau kebangkrutan pabrik dengan dinamik makro atau strategi pembangunan nasional dan tata kelola industri. Yang keempat, PT Yamaha. Komentar saya terhadap penutupan 2 pabrik PT Yamaha Indonesia akan saya kemukakan dengan pendekatan multidisipliner, menggabungkan teori-teori ekonomi industri, globalisasi, serta peran negara dalam pembangunan ekonomi dengan disertai bukti-bukti aktual. Yang pertama, teori relokasi industri dan globalisasi. Penutupan pabrik Yamaha di Indonesia dan relokasi ke Cina serta ke Jepang Selatan sejalan dengan teori relokasi industri yang dijelaskan dalam Literatur Ekonomi Global. Menurut Vernon tahun 1966 dalam Produk Life Cycle Theory, perusahaan multinasional cenderung memindahkan produksi dari negara berkembang ke negara yang lebih efisiensi dari sisi biaya atau infrastruktur. Ketika produk sudah masuk ke tahap mature, bukti kontrer, Yamaha secara eksplisit menyatakan bahwa mereka mengalihkan produksi ke Cina dan ke Jepang karena alasannya efisiensi dan konsolidasi. Artinya Indonesia dinilai kalah dalam hal produktivitas atau efisiensi biaya di bidang negara lain. Hal ini menunjukkan lemahnya daya saing industri dalam negeri. Kegagalan industri atau upgrading. Menurut teori, negara berkembang seperti Indonesia harus mampu meningkatkan nilai tambah dalam rangkai produksi global untuk menghindari stagnasi. Jika Indonesia hanya menjadi basis manufaktur sederhana tanpa kemampuan desain atau R&D atau distribusi nasional, maka perannya mudah digantikan. Bukti kontrak, Indonesia selama ini hanya berperan sebagai tempat perakit atau produksi alat musik tanpa mengembangkan teknologi atau desain. Ketika pasar menyusut, Indonesia menjadi pilihan pertama untuk disingkirkan karena tidak memiliki posisi strategis dalam rantai pasok global. Yang ketiga, teori peran negara dalam industri. Dalam literatur, negara memiliki peran penting dalam mendukung industri lewat kebijakan proteksi, insentif fiskal, dan menciptakan iklim investasi yang stabil. Penutupan pabrik ini juga dapat dibaca sebagai indikasi lemahnya intervensi negara untuk mempertahankan investor strategis. Buktinya, belum terlihat langkah konkret dari pemerintah atau Kementerian Perindustrian atau Investasi untuk mempertahankan Yamaha sebelum mereka angkat kaki. Padahal Yamaha telah lama hadir dan menyerap ribuan tenaga kerja. Pemerintah terkesan hanya merespon secara reaktif setelah keputusan diumumkan. Yang keempat, dampak sosial dan krisis ketenaga kerjaan. Berdasarkan pendekatan, ketika pasar kerja formal menyusut terhadap peningkatan informalitas dan kerentan PHK terhadap 1.100
pekerja bukan hanya statistik, tetapi menyangkut nasib keluarga dan menambahkan beban sosial. Buktinya, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI telah mengkritik keputusan ini karena kurangnya perlindungan bagi pekerja. Apalagi gelombang PHK ini bukan satu-satunya. Menurut data BPS, tingkat pengangguran terbuka per Februari 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,3 dari tahun sebelumnya. Dari kesimpulan kritis PT Yamaha ini, penutupan 2 pabrik atau PT Yamaha di awal era pemerintahan Prabowo adalah gejala sistemik, bukan insiden tunggal. Ini mencerminkan bahwa kegagalan industri berbasis nilai tambah, ketidakmampuan negara dalam mempertahankan investasi strategis, ketidaksiapan tenaga kerja dalam menghadapi disrupsi global. Lalu, untuk mencegah gelombang di industri berikutnya, pemerintah perlu menyusun peta jalan industri nasional yang kompetitif dan berbasis teknologi tinggi, yang memberikan insentif kontrak bagi perusahaan yang melakukan alih teknologi, bukan hanya investasi modal. Memperkuat perlindungan sosial bagi buruh agar transisi industri tidak menjadi bencana sosial.